Ya, shalom saudara-saudara, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar, pentingnya belajar dari penafsir atau tafsiran ya. Ada pertanyaan masuk seperti ini, Pak, kenapa kita perlu belajar dari penafsir? Apa plus minusnya? Thanks. Oke, baik. Jika itu pertanyaannya, maka begini jawabannya. Nah, berikut ini beberapa alasan mengapa belajar tafsiran dari penafsir Kristen dunia itu sangat perlu dan penting. Oke, apa saja? Yang pertama, kita bukan pembaca pertama Alkitab. Saudara-saudara, Alkitab itu telah dibaca, dipelajari, dan ditafsirkan selama ribuan tahun oleh orang-orang kudus dari berbagai zaman dan konteks. Mereka telah bergumul dengan teks-teks yang sulit dan menyediakan wawasan berdasarkan pengalaman rohani, pengetahuan bahasa asli, dan pemahaman teologis yang mendalam. Jika kita mengabaikan mereka, kita seakan-akan berkata bahwa kita bisa mengerti segalanya sendiri tanpa perlu belajar dari gereja sepanjang zaman. John Calvin berkata begini, tidak ada satu orang pun yang begitu bijaksana sehingga dia tidak memerlukan bantuan orang lain di dalam memahami kebenaran ilahi. Itu kata Calvin. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, penafsir memiliki keahlian yang tidak kita miliki. Nah, saudara-saudara, sebagian besar penafsir Kristen dunia itu memiliki keahlian dalam bahasa asli, yaitu Ibrani, Aram, Yunani, latar belakang sejarah, konteks budaya, serta sistematika teologi Kristen. Tafsiran mereka bukan sekedar opini, tetapi hasil dari studi mendalam, pengabdian rohani, dan kerja keras akademis. Kita belajar dari mereka agar tidak salah mengerti maksud asli dari penulis Alkitab. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mencegah kesalahan tafsir dan ajaran menyimpang. Sahabat-sahabat, tanpa acuan dari penafsir yang setia pada Alkitab, kita bisa jatuh pada tafsiran subjektif, spekulatif, bahkan sesat. Penafsir ortodoks seperti Matthew Henry, John Calvin, Charles Haddon Spurgeon, Martin Luther, John Stott, dan banyak lainnya menjaga agar kita itu tetap berada di jalur iman yang benar. Charles Haddon Spurgeon mengatakan, dia yang tidak pernah membaca tafsiran sama seperti pelaut yang menolak peta dan kompas. Itu kata Spurgeon. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, kita belajar dalam komunitas tubuh Kristus. Saudara-saudara, gereja bukan hanya terdiri dari orang percaya saat ini, tetapi juga dari sepanjang zaman. Tafsiran mereka adalah warisan iman yang memperkaya pemahaman kita. Kita tidak berdiri sendiri dalam memahami Alkitab, melainkan berdiri di bahu para raksasa iman. Itu keempat. Sekarang yang kelima, membuka perspektif yang lebih luas. Saudara-saudara, kadang kita membaca Alkitab dengan kacamata budaya dan pengalaman pribadi. Tafsiran dari penafsir dunia membuka wawasan yang mungkin belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Nah, ini menolong kita untuk lebih menghargai kekayaan makna teks Alkitab. Ya, untuk 5 poin tadi kesimpulannya begini. Saudara-saudara, belajar dari penafsir Kristen dunia bukan berarti menggantikan otoritas Alkitab, tetapi menjadi sarana untuk lebih memahami isi dan maksud sebenarnya dari firman Tuhan, dengan tetap menguji semuanya melalui Alkitab itu sendiri. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Mereka adalah karunia Tuhan bagi gereja sepanjang jarak. Oke, itu tadi beberapa kelebihan. Namun ada beberapa hal penting juga yang harus diperhatikan. Saudara-saudara, penting sekali untuk menyeimbangkan pemahaman bahwa penafsir Kristen dunia itu sangat membantu. Namun ya, mereka juga bisa salah. Selanjutnya, poin yang keenam. Poin yang keenam adalah penafsir itu bukan firman Tuhan. Saudara-saudara, meskipun penafsir Kristen dunia sangat terpelajar, rohani, penuh hikmat, mereka bukanlah sumber wahyu ilahi yang infalibel, artinya tidak bisa salah. Alkitab adalah satu-satunya standar kebenaran yang mutlak. 2 Timotius 3 ayat 16. Sementara tafsiran manusia itu bisa mengandung kelemahan, bias, ataupun kesalahan. Martin Luther sendiri berkata, the best of men are men at best. Artinya apa? Artinya bahkan orang terbaik pun tetap manusia yang bisa salah. Itu kata Luther. Sekarang poin yang ketujuh. Mereka terpengaruh oleh zaman dan latar belakang. Saudara-saudara, setiap penafsir hidup dalam konteks budaya, sejarah, dan gereja tertentu. Itu bisa membentuk cara mereka menafsirkan ayat. Misalnya, ada tafsiran lama yang membenarkan perbudakan atau menolak peran perempuan sama sekali. Bukan karena ayatnya berkata begitu, tetapi karena konteks zamannya.
Maka kita harus kritis dan berhikmat saat membaca tafsiran. Sekarang poin yang ke-8. Ada perbedaan pandangan antar penafsir. Saudara-saudara, jika semua penafsir itu selalu benar, maka mereka akan selalu sepakat. Tetapi kenyataannya apa? Tetapi kenyataannya tidak. Ada perbedaan dalam hal seperti contoh ya, baptisan, akhir zaman, karunia roh, dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa tidak ada satu tafsiran pun yang selalu absolut. Sehingga kita harus selalu tetap menguji semuanya itu dengan firman Tuhan. Itu yang ke-8. Sekarang yang ke-9. Kita dipanggil untuk menjadi seperti orang Berea. Saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11, orang-orang Berea dipuji karena mereka menguji ajaran Paulus sekalipun bukan dengan tafsiran lain, tapi dengan kitab suci itu sendiri. Ini prinsip penting. Kita boleh dan perlu belajar dari penafsir, tetapi kita tetap harus menguji semuanya berdasarkan Alkitab. Itu yang ke-9. Sekarang yang ke-10. Tafsiran harus dibaca dengan doa dan Roh Kudus. Saudara-saudara, Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus akan menuntun kita pada seluruh kebenaran, ya. Itu dalam Yohanes 16:13. Maka dalam membaca tafsiran, kita tetap perlu bergantung pada Roh Kudus, bukan hanya logika manusia. Roh Kudus menolong kita membedakan mana yang sesuai dengan maksud Tuhan dan mana yang hanya pendapat manusia. Oke, baik. Ya, jadi kita simpulkan, kesimpulannya seperti ini. Penafsir Kristen dunia adalah sumber belajar yang sangat berharga, tapi bukan standar final. Mereka adalah alat yang Tuhan pakai, tetapi bukan pengganti Alkitab. Kita belajar dengan rendah hati, penuh rasa hormat, namun tetap kritis dan bersandar pada kebenaran firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata apa? Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Amin. Amin. Kiranya penjelasan dan pengajaran pada hari ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, dan memberkati kita semua yang percaya. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.